orang yang memiliki dana yang berlebih, ya, mereka bisa menginvestasikan dananya sesuai dengan jangka waktu yang mereka miliki, dan perusahaan atau emiten yang memiliki kebutuhan dana khususnya jangka panjang, ya, mereka bisa mencari alternatif pendanaan melalui pasar modal. Artinya disebut pasar modal. Jadi kalau mau cari modal di pasar modal. Ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Kali ini bersama sahabat ngopi yang spesial, Saidus Solihin. Apa kabar? Baik. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Sahabat ngopi, jangan lupa ngopi ya. Kita ngopi dulu. Wah, mantap. Ada perbedaan untuk konten kali ini. Satu kacamata warna hitam, satu kacamata warnanya bening, ya kan? Nah, kita mau bicara nih mengenai prospek ekonomi dan investasi dengan tema apa sih sebenarnya harapan-harapan kemudian gagasan yang tidak warnanya hitam tapi warnanya bening seperti Bro Saidus Solihin. Nah, jadi kita buka dulu kacamata ini. Hitam dibuka dan bening dibuka. Itu biar dia. Lebih jernih. Itu dia. Jadi sahabat ngopi, kita sudah mengenal Saidus Solihin dengan berbagai macam karya dan reputasinya ya. Mulai dari buat film, namanya film Sang Pialang, itu film fenomenal. Itu menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kehidupan di bursa saham ya. Nah, ngomong-ngomong masalah bursa saham, Bro. Siap. Jadi ada beberapa gagasan dan pandangan yang harus kita obrolin kali ini, ya kan? Nah, pandangan dan gagasan itu sehubungan dengan apa sebenarnya? Dan kita mau bicara mengenai tren. Nah, ini tren perkembangan bursa saham yang kali ini kita justru rangkum dengan kondisi yang lebih luas, bukan hanya bursa saham yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah bursa saham yang ada di Vietnam, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, ASEAN. Dan ngobrol-ngobrol masalah bursa saham berarti ada yang beli, ada yang jual, Bro. Betul. Ada yang beli dan ada yang jual. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan ada yang beli, ada yang jual, berarti kita harus lihat populasi di setiap negara ini. Sebenarnya berapa banyak sih orang yang benar-benar mengapresiasi, karena ada yang tinggi banget, ada yang rendah, ada yang sedang-sedang aja. Nah, rupanya dari riset yang kita lakukan, Singapura itu memiliki jumlah transaksi berdasarkan populasi ya, itu yang paling tinggi berdasarkan persentase. Ini data mulai dari tahun 2020. Bayangin nih, ketika pandemi tetap justru malah lebih tinggi gitu. Tapi dari data ini, Bro, sebenarnya sebelum masuk ke persoalan ini, sahabat ngopi ingin tahu sebenarnya bursa saham itu kan ada nih, apakah harus kaya dulu baru beli saham? Yeah. Terus kalau beli saham tuh kayaknya rumit banget. Yeah. Kalau buka tabungan sih gampang, KTP habis itu verifikasi buka tabungan. Tapi kalau beli saham itu gimana sih sebenarnya rutenya? Kemudian setelah beli saham, apa sih sebenarnya bursa itu, kan begitu? Yeah. Nah, itu gimana, Bro, mengenai persoalan-persoalan tadi dihubungkan dengan populasi? Iya, sebetulnya kita berbicara mengenai industri pasar modal. Nah, kita sebutnya keren itu capital market. Oh, capital market. Nah, apa sih industri pasar modal? Nah, industri pasar modal itu adalah di mana orang yang memiliki dana yang berlebih, ya, mereka bisa menginvestasikan dananya sesuai dengan jangka waktu yang mereka miliki, dan perusahaan atau emiten yang memiliki kebutuhan dana khususnya jangka panjang, ya, mereka bisa mencari alternatif pendanaan melalui pasar modal. Artinya disebut pasar modal. Jadi kalau mau cari modal di pasar modal. Kalau tempat bertemunya orang-orang yang punya uang berlebih, ya, dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal pendanaan. Kalau mau ke pasar ikan ketemu ikan, dapat ikan, belanjanya ikan. Kalau mau ke pasar burung dapat burung. Jadi burung di sana. Kita kalau mau ke pasar burung, kalau mau cari modal ke pasar modal. Itu.
Nah, di pasar modal itu ada regulator, ya, namanya Otoritas Jasa Keuangan. Mereka yang mengatur seluruh activity yang ada di industri pasar modal, ya. Nah, salah satu pilar di industri pasar modal itu adalah dengan keberadaan dari SRO, Self Regulatory Organization, yaitu ada 3 kita saat ini, Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KEPI, ya. Nah, mereka adalah organisasi yang bisa membuat aturan untuk anggotanya, ya. Nah, simpelnya gini sebetulnya Bursa Efek itu. Bursa Efek itu fungsinya dalam suatu industri pasar modal adalah sebagai fasilitator untuk memfasilitasi pembeli dan penjual orang yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan dengan perusahaan yang memiliki kebutuhan dana untuk mencari modal. Selanjutnya dikemas dalam bentuk saham, dalam bentuk instrumen efek. Kalau di undang-undang kita bicara efek, itu bisa saham, obligasi ataupun derivatifnya, ya, bisa lewat reksadana ataupun turunan-turunan daripada obligasi maupun saham. Jadi sebenarnya ngomong-ngomong masalah fasilitator, jadi fungsi fasilitas tuh tentu siapapun bisa ikut serta, ikut serta. Betul sekali. Kalau diumpamakan pasar ya mungkin melapak di situ atau menawarkan bahasa sederhananya. Nah, fasilitasnya baik, kemudian memadai, maka banyak pengunjung tuh yang datang untuk jual beli. Betul, analoginya pas sekali tuh. Sehingga fungsi daripada manajemen bursa itu adalah untuk membuat fasilitas yang nyaman, baik untuk yang membutuhkan akses terhadap permodalan, dalam hal ini emiten ataupun calon-calon emiten, maupun terhadap investor institusi asing ataupun investor lokal. Jadi diumpamakan fasilitasnya bagus, kemudian mudah dicapai, mudah diakses, mudah dirasakan manfaatnya. Tentu akan banyak tuh orang yang datang ke sana untuk melakukan transaksi jual beli. Betul, untuk melakukan investasi. Investasi. Nah, tetapi ya perlu gagasan dong sebenarnya. Perlu gagasan untuk membuat fasilitas itu bagus kan. Nah, balik ke sebelum kita masuk ke gagasan tadi, rumit nggak sih kalau mau jadi investor itu? Apa harus orang kaya dulu ya, open account, habis itu apakah harus jadi bohir dulu baru bisa beli saham? Kemudian rumit banget nggak sih itu prosesnya? Iya, sebetulnya saat ini sudah sangat mudah sekali untuk baik dari sisi calon emiten yang membutuhkan permodalan ataupun dari sisi investor yang membutuhkan instrumen investasi, apalagi dengan perkembangan teknologi yang terjadi sampai saat ini. Nah, kalau kita dibicara mengenai kayak seperti lapak-lapak, nah di pasar modal itu lapak-lapak itu yang ada di bursa kita sebutnya anggota bursa. Jadi perusahaan sekuritas atau AB, anggota bursa. Itu perusahaan sekuritas tadi. Artinya kalau tadi bicara orang ingin menyimpan uang di bank atau mencari kredit ke bank, mereka harus buka rekening ke bank. Sama ketika investor ingin menginvestasikan dananya di pasar modal, mereka harus membuka rekening di perusahaan sekuritas. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini, pembukaan rekening luar biasa mudah, bisa lewat online, ya. KYC juga sudah dipermudah oleh aturan-aturan dari OJK, ya. Bahkan kalau zaman dulu kita untuk masuk ke industri pasar modal, kelihatan zaman dulu tuh luar biasa gitu, industri pasar modal ya, harus memiliki dana sekian ratus juta baru bisa menjadi investor. Hari ini enggak, banyak sekali perusahaan-perusahaan sekuritas atau yang kita sebut anggota bursa tadi atau lapak-lapak tadi, ya, yang mereka itu ada yang sampai dengan bisa 100.000. Jadi 100.000 bisa buka rekening, bisa jadi investor, bisa beli saham. Bisa beli saham. Betul. Nah, lama nggak waktunya untuk nah ini kan bicara masalah fasilitator nih. Fasilitas yang sekarang tersedia itu berapa lama itu durasi open account atau buka rekening? Ya, relatif tergantung daripada kesiapan dari teknologi yang digunakan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Berarti itu lapak harus juga mempersiapkan diri, ya kan, yang mau ngelapak di pasar tadi, juga harus memperbaiki dan terus berinovasi, ya, agar memfasilitasi
cepatnya orang untuk open account gitu kan. Betul. Itu anggota bursa kan ya, Anggota bursa AB. Ya, ya tentunya dari bursa juga akan dari SRO juga akan ikut memfasilitasi, karena pada akhirnya kan transaksinya terjadi di bursa, jual belinya, ada yang melakukan settlement atau proses penyelesaiannya. Untuk KSEI itu untuk penyelesaian dari sisi penyerahan atau penerimaan sahamnya, sementara dari KPEI dia adalah yang menjamin untuk dilakukan pembayaran ataupun penerimaan uang oleh investor. Jadi jangan ragu untuk investasi di pasar modal, karena ada yang menjamin. Ada yang menjamin. Bicara masalah jangan ragu, tadi kan kita perbandingkan tuh ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand. Nah ini kita bandingkan lebih global dari hanya sekedar bursa efek Indonesia. Betul. Nah sebelumnya ada data yang menarik tadi tuh kalau di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya berarti ini mengenai perkembangan. Nah kita lihat data slide sebelumnya. Gimana nih bro? Nih kalau kita lihat ya, ini sebetulnya data populasi jumlah penduduk di suatu negara dengan jumlah investor yang sudah aktif bertransaksi. Kalau kita lihat datanya ya memang jumlah penduduk Indonesia hampir 300 juta ya. Kalau kita lihat Singapura itu ada 21% dari total jumlah penduduknya sudah aktif melakukan transaksi melakukan investasi di bursa saham Singapura. Filipina 1,27, Malaysia 8,6, Vietnam 2,2, Thailand 2,7. Kita lihat Indonesia 0,63%. Artinya apa? Artinya peluang dan opportunity untuk memperbesar pasar kita itu luar biasa terbuka, signifikan. Atau bicara masalah peluang, barangkali ada kelompok masyarakat atau ada kelompok yang belum mengerti apa sih literasi dan inklusi. Betul. Jadi kan jumlah penduduk kita besar tuh, cuman kenapa paling rendah gitu dari yang lain. Nah, itu pandangan mengenai literasi dan inklusi. Nah, kalau literasi itu kan orang yang tahu, pernah dengar, tapi dia belum ikut. Simpelnya gitu. Kalau inklusi, dia sudah mendapatkan literasi, dia mulai mencoba atau dia sudah ikut menjadi investor di pasar modal kita. Nah, ini menarik sekali datanya. Ya, kalau kita lihat ini dari 2020 ya. 2020 sampai ini signifikan Vietnam ya. Ini Vietnam memang luar biasa, transaksi hariannya mereka sekitar 2 miliar dolar, which is hampir 30 triliun ya per hari ya transaksinya, karena dia didukung oleh 2,2% yang populasi inklusi sudah ikut investasi ya. Sementara kalau kita lihat Indonesia itu sekitar 12 triliun sampai dengan 13 triliun per hari. Vietnam negara yang cukup baru ya untuk di industri pasar modal, tapi sedemikian dahsyatnya pertumbuhan daripada transaksi harian mereka. Tapi di ASEAN yang paling tinggi itu udah bukan Singapura, Thailand hampir 50 triliun, 3 miliar dolar transaksi hariannya. Tapi dia rata-rata ya, artinya Thailand, Malaysia, Indonesia termasuk Singapura pairing dengan Indonesia. Untuk growth indexnya, growth indexnya. Tapi berdasarkan populasi, jumlah investornya berdasarkan populasi, atau kita berbicara kualitas daripada investornya itu signifikan. Mereka terlihat dari jumlah rata-rata transaksi harian yang terjadi di bursa mereka. Di Indonesia baru di 12 sampai dengan 13 triliun per hari. Artinya room itu harus sejalan dengan kita melakukan literasi dan inklusi, which is sosialisasi secara masif ya, pendidikan kepada seluruh masyarakat kita, supaya mereka mulai masuk berinvestasi di pasar modal agar masyarakat juga mengerti bagaimana sih bursa efek memiliki fungsi sebagai fasilitator yang benar-benar memberikan fasilitas terbaik. Ya kan, untuk menjadi wadah transaksi, baik itu perusahaan yang membutuhkan modal, begitu juga ada investor yang memiliki kelebihan modal, agar bertemu di tempat dengan kemasan satu transaksi yang didukung oleh lapak-lapak tadi. Nah, dalam hal ini anggota bursa ya. Oke, nah sekarang bicara masalah peluang, tentu ada gagasan terkait dengan perkembangan global. Nah ini
Menarik banget nih. Jadi ada diversifikasi bisnis, kemudian meningkatkan partisipasi retail. Nah, kita tahu ada retail, ada institusi. Tapi kenapa retail yang menjadi objek? Kemudian fokus kepada data analitik dan pertumbuhan sisi supply. Nah, diversifikasi bisnis itu sebagai fasilitator itu. Pandangan seorang Saidi Solihin itu melihat perkembangan global itu gimana? Iya. Artinya ini data mengenai yang terjadi di bursa efek global, which is terjadi juga di Indonesia, dan setelah kita amati, bursa global dan kita itu harus ada yang terjadi adalah ada 4 tema, ya kan, perkembangan servisnya atau layanannya tadi sebagai fasilitator. Yang pertama tadi adalah diversifikasi bisnisnya, ya, artinya mulai mendiversifikasi bisnisnya di luar daripada bisnis inti bursa, yaitu jasa perdagangan untuk mempertemukan penjual dan pembeli tadi, ya, untuk menawarkan layanan yang bernilai tambah baru, ya. Terus ada juga beberapa bursa bahkan melakukan ekspansi dengan akuisisi untuk menawarkan beberapa layanan servis baru tadi, seperti mereka market datanya, teknologi dan layanan khusus lainnya untuk stakeholder di industri pasar modal. Kelihatannya perlu digiatkan itu market data karena kan sumber informasi untuk melihat satu ekosistem itu sumbernya dari market data. Dari data. Dari data agar mudah diakses, mudah dicapai gitu. Betul. Yang kedua ada meningkatnya partisipasi retail. Ini hampir seluruh bursa di dunia, mungkin karena pandemi mereka banyak di WFH juga ya. Banyak. Justru retail yang lebih dominan. Itu ada lonjakan-lonjakan yang luar biasa, ya kan? Tapi jangan dilupakan bahwa khususnya di bursa Indonesia itu upaya pendalaman pasar tentunya akan berbanding lurus dengan meningkatkan likuiditas daripada pasar transaksi harian tadi. Termasuk penggunaan teknologi. Betul. Ya kan, penggunaan teknologi. Terus pendidikan investor agar lebih terjangkau. Karena memang di masa-masa pandemi retail itu lebih dominan menggunakan gadgetnya. Betul. Gadget, dan kadang ada yang punya gadget gini bro. Jadi ada 3 ya yang saya amati ya. Ada kesempatan, ada kemampuan, ada kemauan. Betul. Ada kesempatan transaksi tapi belum punya kemampuan dana misalkan. Betul. Ada kesempatan transaksi, punya kemampuan dana tapi belum punya kemauan untuk belajar. Jadi timbul tuh satu persoalan mengenai pendidikan gitu. Jadi ini gagasan mengenai global yang memang harusnya itu disertai dengan literasi dan inklusi keuangan. Nah, di Indonesia sendiri apakah ada satu inovasi ke depan mengenai soal pendidikan ya? Apakah nanti akan dikemas melalui pipeline tertentu? Apakah nanti menggunakan teknologi virtual atau bagaimana? Saat ini juga sudah mulai dilakukan ya. Kalau saya nggak salah, kita regulator dan SRO kita tahun lalu itu sampai dengan 10.000 kegiatan edukasi pendidikan investor dan sekolah pasar modal dalam 1 tahun. Sosialisasi itu menurut saya luar biasa, tapi hasilnya luar biasa juga. Ada peningkatan di tahun 2021 itu ada 56% lebih itu transaksi kita itu didrive oleh investor retail. Maka itu objek ini partisipasi retail harus dominan. Tinggal retailnya yang kita bikin menjadi lebih berkualitas, lebih memiliki pemahaman mengenai investasi. Fokus pada data analitik ya. Pada data analitik ada optimalisasi bisnis dan layanan data. Jadi soal data ini maksudnya peningkatan atau data-data yang memang menjadi, sebut lagi nih, investor retail ya. Dia menginginkan satu pendalaman atau pengetahuan mengenai satu perusahaan tadi bro. Perusahaan tadi. Nah, saat ini apakah sudah ada dengan ideal ataukah memang perlu ada pemikiran-pemikiran lain agar lebih komprehensif datanya? Iya, betul. Jadi ini bursa fenomena yang ada di bursa global ya. Indonesia juga termasuknya. Jadi kalau kita lihat, kita fokus pada, mereka juga fokus pada data dan analytical. Yang keempat adalah pertumbuhan dari sisi supply. Yang pertama diversifikasi bisnis, meningkatnya partisipasi retail, fokus pada data dan analitik, dan pertumbuhan dari sisi supply. Kalau fokus pada data analitik
bursa global, dan kita juga harusnya kita akan mengoptimalisasi bisnis layanan data, ya. Kenapa? Karena sebagian besar dilakukan kalau yang lain dilakukan dengan aksi M&A secara strategik, ya. Ada beberapa bursa mengakuisisi provider data, gitu kan, yang terjadi saat ini. Dan kenapa? Karena fund manager atau pengelola dana, ya, mereka sangat membutuhkan data-data tersebut untuk mereka melakukan analisis, dan tentunya mereka berani untuk membayar lebih dibandingkan data-data yang ada saat ini, ya, karena mereka butuh data-data yang lebih deep, gitu kan. Terus bursa global juga fokus penjualan market data di luar dari Datapit dengan tujuan untuk memonetisasi seluruh data pasar. Jadi kan data pasar yang memproduksi itu adalah bursa. Nah, sebagai fasilitator jual beli, sehingga dimonetize, gitu kan. Misalnya mereka jual indeks, ya, jual data kebursaaan seperti data perusahaan yang emiten-emiten yang tercatat, ya. Kira-kira dan hal ini juga didukung dengan keberadaan perangkat teknologi terkini yang dapat melakukan analisis dan visualisasi yang memberikan value added kepada investor tadi. Artinya investor-investor yang dananya cukup besar, mereka tentunya berani membayar dan mereka punya value added dengan lengkapnya data, dengan kelengkapan data yang mereka miliki sebagai bahan analisis mereka. Nah, kalau dari sisi supply kita berbicara mengenai aktivitas IPO dan pencatatan perusahaan yang terus growth, ya, di semua bursa, gitu kan, khususnya untuk memperluas akses mobilisasi dana jangka panjang bagi perusahaan UKM ataupun perusahaan-perusahaan new economy seperti startup, ya, atau fintech atau health tech, intinya startup lah kira-kira. Di samping itu, beberapa bursa juga aktif memperluas supply dengan tema tertentu, misalnya meliputi ESG, green, ya, atau eksplorasi perkembangan keberadaan pasar kripto. Nah, ini yang terjadi di bursa efek global. Nah, sehingga kita mesti waspadai tantangan-tantangan yang kira-kira ada untuk ke depannya, gitu. Nah, bicara masalah memperluas akses mobilisasi dana jangka panjang, perkembangan ke depan, ya, berhubungan dengan global itu kan harapannya adalah bagaimana investor itu, sebutlah dari Malaysia, bisa membeli saham di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Bagaimana perkembangan global ini ternyata mempertemukan satu kesempatan investor dalam negeri membeli saham di luar negeri. Nah, itu kita memang tidak bisa bendung perkembangan global. Nah, tetapi dalam kondisi global itu apakah sepenting itu, ataukah memang dari perbandingan global itu memang bursa-bursa di kawasan lain itu lebih utama itu untuk meningkatkan, ya, kualitas transaksi di bursa dalam negara itu sendiri. Itu gimana bro pandangannya? Ya, tadi Pak Lugi ini berbicara mengenai Asian Linkage, ya. Itu memang sedang jadi topik yang lagi dibahas secara terus-menerus, karena di situ banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum dilakukannya ASEAN Linkage. Dan tentunya masing-masing negara punya otoritas sendiri, punya regulasi sendiri, punya kebijakan sendiri, gitu kan. Nah, sehingga hal itu harus di saat ini masih didiskusikan supaya kita kalau memang terjadi, gitu kan, kita memang bisa unggul baik dari sisi emiten-emiten yang membutuhkan permodalan ataupun dari investor-investor yang memang membutuhkan instrumen-instrumen investasi. Ya. Oke, berikutnya dari global nih kita pindah ke lokal. Ada istilah think local at global, ya kan, ada istilah itu. Ada juga sebaliknya, think global at local. Nah, sekarang kita dari global kita melihat kondisi gagasan-gagasannya untuk Indonesia sendiri. Jadi gimana pandangan seorang Saidus Solihin ini? Apa sih sebenarnya kalau dilihat dari keterangan ini sasaran target? Iya, jadi kita punya 4 area untuk sasaran strategis dengan objektif yang harus kita capai. Ya, yang pertama sasaran strategisnya adalah meningkatkan peran bursa efek dalam mobilisasi dana dan layanan infrastruktur perdagangan untuk menarik minat masyarakat. Objektifnya kalau kita lihat, yang pertama adalah meningkatkan jumlah perusahaan efek yang tercatat di bursa, ya.
Yang kedua adalah meningkat, itu dari sisi supply side kita selalu berbicara. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah investor potensial dan harus diikuti dengan tingkat pemahaman dari investor. Artinya dari sisi buying side, demand side-nya ya. Terus meningkatkan nilai transaksi dari kalangan investor. Tadi kita bicara Myanmar sudah 2 miliar dolar per hari nilai transaksinya, Thailand sudah 3 miliar dolar per hari, sementara Indonesia hampir 1 miliar dolar per hari. Artinya room untuk meningkatkan nilai transaksi dari investor cukup besar buat bursa kita. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas perdagangan yang didukung teknologi yang terkini dan mudah diakses oleh stakeholder kita, baik investor, emiten, regulator, ataupun stakeholder kita yang lainnya. Yang kelima adalah melakukan eksplorasi layanan perdagangan instrumen lainnya. Rasanya ini harus terus kita kembangkan. Iya, karena ada kalau bisa, sorry bro, jadi kalau bicara instrumen ini seru banget nih rasanya untuk garis pertama nih. Iya. Ada ETF, ada option yang rasanya perlu digiatkan tuh agar pelaku transaksi Betul. dapat mempunyai pilihan. Nah, gitu. Sebenarnya ETF kita udah lama ya, udah ada ya. Tinggal mesti nanti akan kita kaji lah. Kenapa sih ETF nggak terlalu ramai di Indonesia, sementara di bursa-bursa di luar negeri itu luar biasa. Option pun demikian. Option demikian karena mereka bisa menjadi sarana hedging buat pengelola dana besar. Sementara investor retail bisa ikut investasi di ETF ataupun di option dengan dana kecil tapi dengan potensi keuntungan yang besar, tentunya risiko juga jauh lebih besar. Itu dia harus dibutuhkan strategi yang strategis. Kemudian yang kedua bro, kita punya sasaran strategis yang kedua adalah meningkatkan ketersediaan produk dan layanan kebursaan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Ya. Objektifnya kira-kira yang pertama adalah mendorong pertumbuhan produk kebursaan saat ini serta menggali variasi produk kebursaan lainnya yang dibutuhkan oleh pelaku pasar dan masyarakat. Seperti tema-tema economic sustainability, terus green economy, syariah gitu kan. Yang kedua adalah melakukan perluasan layanan kebursaan melalui optimalisasi data dan informasi. Kita bicara data dan informasi tadi. Sasaran strategis kita yang ketiga adalah menjaga kelangsungan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien melalui tata kelola yang baik serta pengawasan yang efektif. Itu sasaran strategis kita, tentunya ada objektifnya. Objektifnya yang pertama adalah memastikan keberlangsungan aktivitas perdagangan berjalan secara teratur, wajar, dan efisien dalam rangka menjaga kredibilitas perusahaan dan kepercayaan masyarakat melalui keberadaan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini tentunya turut didukung dengan mekanisme pengawasan pasar yang efektif serta didukung dengan keberadaan teknologi yang terkini. Objektif yang kedua adalah meningkatkan distribusi informasi secara efektif untuk meningkatkan perlindungan investor. Sasaran strategi kita yang keempat adalah menjaga sinergi dengan stakeholder untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan terintegrasi. Menjaga kesinambungan, objektif kita adalah menjaga kesinambungan koordinasi dengan OJK sebagai regulator dalam rangka stabilitas, pengembangan serta pengawasan pasar. Yang kedua adalah proaktif dan kolaboratif dengan pelaku pasar dalam pengembangan pasar. Nah, sehingga dari seluruh 4 area sasaran strategis dan objektif kita tadi, kita akan memperkuat, artinya kita akan memperkuat fondasi untuk pertumbuhan ke depannya dengan cara satu, yang pertama adalah membangun dan menarik sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi dari berbagai sektor keuangan dan mampu memenuhi arah strategi perusahaan. Yang kedua adalah memastikan kesiapan teknologi serta mengeksplorasi kapasitas baru untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Artinya ini adalah kita punya 4 area sasaran strategis dengan menjadi objektif yang menjadi gagasan-gagasan dari kita. Nah, ini akan kita coba diskusikan ke depannya. Nah, artinya dari sini kita tentu bisa lihat sebenarnya layanan ya. Tadi kan kalau kita lihat dari bursa efek global, kita ke lokal melalui sasaran strategis dan selanjutnya mengenai bagaimana sih fungsi
Jadi kan sebagai fasilitator agar berfungsi optimal dan memiliki daya guna. Lihat juga sebenarnya pandangan-pandangan seorang Saidus Solihin terkait dengan ruang lingkup, bro. Jadi di Bursa Efek tadi kan sempat bicara mengenai bagaimana kolaborasi, kemudian ekosistem ya kalau tadi saya simpulkan ya. Nah, sebenarnya apalagi yang menjadi satu langkah atau upaya ya untuk menjelaskan bagaimana sih mendukung industri ini agar lebih optimal? Ya, jadi kita tentunya akan memberikan dukungan kepada seluruh stakeholder kita, ya, baik yang kita akan lakukan kira-kira dari sisi infrastrukturnya, dari sisi market developmentnya, dan dari sisi mikro strukturnya. Ketika kita berbicara infrastruktur, kita lihat perkembangan teknologi yang terjadi saat ini berarti harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya, khususnya dalam proses investor, ya. Terutama pembukaan rekening. Pembukaan rekening kita tahu hari ini paling cepat masih 2 hari, ya. Bahkan ada beberapa anggota bursa yang ketika bank RDN-nya berbeda sehingga bisa 1 minggu lebih mereka dalam proses pembukaan rekening. Dengan perkembangan teknologi kita akan coba bantu supaya proses pembukaan rekening itu bisa secepat mungkin, seefisien mungkin. Yang kedua, optimalisasi dari sistem elektronik IPO, ya, untuk meningkatkan user experience. Elektronik IPO sudah diuji coba dan sudah dilakukan dari tahun lalu, ya, hanya tinggal user experience-nya yang akan kita lakukan. Tentunya kita akan lakukan sosialisasi juga di sini, ya, dan penambahan kapasitas daripada infrastrukturnya. Yang ketiga, eksplorasi pemanfaatan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi daripada bisnis proses dari anggota bursa, misalnya PaaS atau platform as a service. Nanti akan kita detailkan ketika kita nanti melangkah lebih lanjut. Artinya dari garis pertama ini kelihatannya program ini secara terus menerus ingin meningkatkan fasilitas untuk dan itu adalah support kita terhadap stakeholder dan agar mencapai layanan yang optimal bagi para anggota bursa yang ada di dalamnya, ya kan? Dan anggota bursa mau nggak mau kemudahan juga untuk stakeholder kita yang namanya investor. Ya, tadinya harus tunggu raba-raba IPO kemana, sekarang sudah ada IPO, download, bisa lihat prospektus dan sebagainya. Betul. Ya, oke. Kemudian mengenai kolaborasi ini gambarnya udah ada kepala nih. Nah, ini kita ada 2 kepala yang kolaborasi dan bahkan lebih, itu gimana? Itu kita nyebutnya market development. Atau kita coba untuk membangun pasarnya. Yaitu kita yang pertama ada kolaborasi program literasi, produk maupun service dari bursa bersama dengan anggota bursa. Misalnya memanfaatkan portal edukasi, program literasi secara terstruktur yang sesuai dengan segmen demografi dan mudah dipahami. Tentunya di Jakarta dengan di Papua segmennya berbeda. Bahasa yang digunakan juga harusnya berbeda supaya literasinya bisa maksimal. Terus promosi daripada produk-produk bursa, ya, seperti market data tadi, gitu ya, ataupun yang lain. Mengelola komunitas pasar modal, karena komunitas pasar modal ini luar biasa. Impact-nya terhadap pertumbuhan jumlah investor kita, terutama di tahun lalu, ya. Apalagi terutama di kelompok-kelompok milenial yang gadget, kemudian zilenial kalau sekarang nyebutnya, generasi Z, gitu kan. Zilenial. Kalau milenial udah umurnya 40-an. Udah mau lewat. Sekarang masuk ke tahap baru Terus ya berikutnya kita coba meningkatkan efektivitas layanan data dan informasi bursa, ya. Yang ketiga kita berkolaborasi dalam optimalisasi pemanfaatan mitra pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah. Artinya mitra-mitra pemasaran, agent-agent, bukan agent, kita nyebutnya mitra pemasaran lah. Karena sudah diatur juga di dalam aturan OJK. Itu ada tanda panah nih mengenai eksplorasi. Ini sedalam apa nih eksplorasi? Rencana eksplorasi untuk gagasan pasar modal Indonesia. Artinya ketika itu kita berbicara dari mikrostrukturnya untuk kita mensupport kepada stakeholder kita. Yaitu kita melakukan eksplorasi dan kolaborasi untuk potensi penurunan
lot size ya, dengan memperhatikan kondisi pasar dan kapasitas infrastruktur perdagangan termasuk supply chain secara end to end. Artinya lot size kalau memang masih mungkin kita turunkan, kita akan coba turunkan. Tapi tinggal kita lihat juga, kapasitas daripada engine untuk memprocessing yang ada di bursa efek. Terus kita juga berkolaborasi untuk melakukan eksplorasi percepatan proses penyelesaian perdagangan saham. Kalau dulu kita kenal T3 gitu kan, sekarang T2. Mungkin nanti bisa T1, bahkan kalau memang memungkinkan, aturannya juga ada, teknologinya bisa, itu bisa T0, itu artinya bisa kita transaksi hari ini, sore dananya udah masuk. Kita akan coba explore itu semua. Artinya gagasan ya untuk secara komprehensif ini dari aspek microstructure yang sangat detail, kemudian aspek pengembangan, kemudian infrastruktur itu menjadi satu pandangan yang strategis nih menurut seorang Saidul Solihin ya. Betul, karena bursa itu kan fasilitator. Ya. Berarti kan kita harus menciptakan fasilitas yang baik untuk seluruh stakeholder kita, baik investor ataupun baik calon emiten ataupun calon emiten tadi. Ya, karena ada beberapa pandangan-pandangan yang memang saat ini tidak bisa dilupakan, di mana kinerja suatu negara kadang-kadang dilihat dari kinerja bursanya. Ya. Kinerja suatu negara juga dilihat dari kinerja ekonominya. Iya, betul. Nah, jadi closing statement untuk gagasan mengenai Bursa Efek Indonesia dari seorang Saidul Solihin itu apa, Bro? Iya, artinya kita ada aspirasi sebetulnya. Artinya kalau kita memang dipercaya untuk masuk ke dalam manajemen bursa, ya, kita ada aspirasi yaitu menjadi penyelenggara perdagangan yang kredibel dengan layanan mutakhir dan bertata kelola untuk mendukung kebutuhan stakeholder pertumbuhan dari sektor keuangan di Indonesia. Iya. Ya, artinya sebagai bursa kita akan terus memperbaiki, memperkuat ya servis atau layanan kepada seluruh stakeholder kita, baik investor maupun perusahaan yang terlibat. Jadi kata kuncinya sebenarnya sahabat ngopi adalah stakeholder ya. Stakeholder. Selain shareholder ada stakeholder. Stakeholder itu pemangku kepentingan, berarti yang akan diproses yang benar-benar penting dan menjadi persoalan yang sangat penting gitu ya. Betul. Untuk mencapai sesuatu yang signifikan. Betul. Gitu. Jadi inilah seorang gagasan dari Saidul Solihin ya, yang kita kenal. Bro Saidul ini sudah memiliki kiprah yang cukup lama di pasar modal atau lebih kerennya capital market. Dan jangan lupa tadi kita membahas desain dari diskusi ini adalah stakeholder. Jadi bagaimana pemangku kepentingan, bukan hanya investor, bukan hanya perusahaan yang melantai di bursa dengan sebutan emiten, tetapi ruang lingkup yang ada di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal itu juga ikut merasakan manfaat, serta yang paling penting adalah fungsi dari keberadaan pasar modal, yaitu melalui Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator ya. Oke sahabat ngopi, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Nah, kita akan ngobrolin banyak hal tentu yang penting-penting dan mencapai satu kepentingan yang sangat signifikan serta bermanfaat. Oke, jangan lupa ngopi, like, comment, share, and subscribe YouTube channel Ngopi, Ngobrol Prospek Ekonomi dan Investasi. Saya Lucky Bayu Purnomo dan Saidul Solihin. Sampai jumpa. Sampai Jangan jumpa lupa di Ngopi.